Siang teman-teman yang ada di ruangan ini, dan bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam para penonton di podcast ini dimanapun berada, karena podcast melintasi waktu dan ruang. Dan hari ini kita berada di Anjungan, Sumatera Utara, di Rumah Adat Melayu Taman Mini Indonesia Indah. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah tradisi dan bagian dari kebudayaan kita, yaitu ulos. Hari ini saya ditemani oleh seorang ahli, seorang aktivis, seorang yang sepenuh hati merawat, mengamati tentang ulos. Beliau adalah Bang Marulup Manalu. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, pengurus besar AMAN di Jakarta, Bang ya? Iya. Dan tentu saja ini menjadi berkat dan menjadi bagian penting bagi kita juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dalam acara ini bisa bermanfaat, mendapatkan pengetahuan yang baik dan benar, dan memberikan kecintaan kepada kita lebih tulus lagi terhadap ulos yang kita kenal dipakai oleh masyarakat Batak, masyarakat Toba di sekitar Danau Toba. Bang Marulup. Ya, Bang. Ya, saya sangat tertarik ini bicarakan soal ulos. Bahwa ulos sebagai karya tenun umat manusia, saya kira ribuan tahun kali ya usianya. Kita bisa menemukan tenunan-tenunan itu di Mesopotamia atau di Cina
atau di berbagai tempat di belahan bumi ini, dan itu berlangsung beribu tahun, beratus tahun, dan sampai hari ini budaya menenun itu masih bisa kita saksikan, khususnya di tanah Batak, ya, Bang Marulop. Bisa Bang Marulop jelaskan seperti apa sebenarnya ulos ini, sejarahnya, asal usulnya, mengapa para partonon di sana menenun ulos, dan itu sampai hari ini kita kenakan seperti yang saya sandang ini, seperti yang Bang Marulop kenakan kepala. Ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Tapi pertama saya mau ini juga ya, tadi Bang Tatang bilang saya seorang ahli, sebenarnya bukan ahli ya. Jadi saya ini memang bekerja di Aman, dan kemudian ya anak muda yang juga belajar, dan dalam rangka ini kita mau promosikan kebudayaan di Sumatera Utara. Tentu saja sebagai anak Sumatera Utara kita mau sharing gitu ya. Gitu yang pertama Bang. Ya, kemudian sepotong sebentar. Nah, ini Bang Marulop ini usianya masih relatif muda, tapi beliau sudah mengamati, mencintai ulos, dan itu luar biasa. Dan beliau ada di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, lembaga yang sangat-sangat peduli terhadap itu. Iya. Terus Bang. Iya, makasih Bang. Kalau ulos sih sebenarnya kan kita harus melihat ke belakang dulu untuk bisa mengerti kira-kira bagaimana nih sejarahnya gitu ya. Dan yang paling jauh yang bisa kita tarik itu ada beberapa literatur sebenarnya yang coba dituliskan oleh para pendahulu ya, dalam rupa mitologi contohnya. Jadi di dalam Batak, terkhusus di Toba, ada mitologi dari proses penciptaan alam semesta, kemudian sampai ke penciptaan bumi. Yang dalam penciptaan bumi ada satu tokoh yang kemudian kita kenal sebagai Si Borudiak Parujar. Jadi Si Borudiak Parujar ini adalah kita dapat mengidentifikasi apakah dia ini makhluk khayangan atau yang non human kalau di dalam mitologi itu. Karena satu sebab kemudian dia turun ke bumi, dan dia itu turun mengenakan seutas benang. Kemudian ketika dia turun ada cerita soal belum ada pijakan, semuanya masih air. Kemudian dia berdoa kepada Mula Jadi di dalam mitologi ini, dan kemudian terciptalah daratan. Dan daratan ini kemudian ternyata nggak stabil gitu ya, nggak stabil, dan ternyata ada entitas lain di bawah yang kemudian kalau dia bergerak maka akan terjadi gempa. Dan makhluk itu namanya Naga Padoha. Dan dari situ juga ada kenapa orang Batak dulu ketika muncul gempa maka mereka akan mengasosiasikan Naga Padoha lagi gerak nih, sehingga ada gempa. Atau lebih dikenal Suhul kalau di sana di Sumatera Utara, di dataran tinggi Toba gitu ya, disebut Suhul dia. Nah kemudian itu bisa dilalui semuanya stabil, dan kemudian dia mendapatkan jodoh juga di situ, juga makhluk khayangan yang turun ke bumi. Dan mereka inilah kemudian yang menurunkan manusia sampai kepada si Raja Batak di dalam literatur-literatur yang kita temukan. Gitu. Nah itu satu hal pertama. Jadi dari si Borudiak Parujar sudah ada benang. Kalau kita mau tarik dari mitologi itu sudah ada benang. Tapi kan kemudian ada sebenarnya banyak lini masa waktu yang terpotong, yang kita sebenarnya juga nggak miss, yang miss gitu ya. Tetapi sejauh ingatan kita kemudian, ya dari dulu memang kita sudah punya pakaian
yang itulah yang kita sebut sebagai ulos. Oke. Gitu. Oke. Nah, ulos ini kemudian tentu saja nggak langsung ada, ya. Ada kemudian orang-orang yang memproduksinya. Nah, mereka-mereka inilah yang disebut sebagai pertonun, gitu ya. Jadi memang di awal-awal mereka menenun, kemudian tenunannya ini di awal-awal adalah memang untuk produksi untuk dipakai sendiri, gitu. Karena kemudian kebudayaan orang kan kemudian berkembang, ya, yang dari kelompok kecil menjadi satu huta, kemudian huta menurunkan tempat-tempat tinggal satelit seperti lumban, gitu ya. Orang semakin banyak, dan kemudian tentu aja kebutuhan juga semakin banyak, gitu. Jadi ada memang orang yang dulunya dia memproduksi untuk diri sendiri, tapi kemudian dalam perkembangan waktu itu menjadi seperti pekerjaannya. Kalau bahasa sekarang disebut profesi, gitu, Bang. Jadi dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang lain dan yang lain. Tapi dia lebih banyak waktunya partonun. Dia menenun. Biasanya di bawah rumah itu kan. Lebih banyak untuk dipasarkan di internal kampung, gitu ya. Makanya kan karena ulus ini nggak bisa dipisahkan dari semua ritus. Apa itu? Jadi kalau masyarakat adat Batak ini kan sama seperti masyarakat adat lainnya di seluruh Nusantara. Artinya dari setiap proses kehidupan manusia itu ada ritusnya, gitu. Jadi contohnya ada anak dalam kandungan, contohnya, gitu. Itu kan ada ritusnya. Anak kemudian lahir, ada ritusnya. Kemudian anak mencapai usia akil balik, gitu, ada ritusnya. Kemudian anak itu sudah remaja atau sudah dewasa, ada ritusnya juga. Atau sampai dia nanti akan kawin atau menikah. Jadi semua, dan sampai kematiannya. Gitu. Jadi nggak bisa putus, dan semuanya ini nggak bisa dilepaskan dari ulos itu. Gitu loh. Jadi ada bermacam-macam ulos yang dibuat dan digunakan untuk upacara mulai dari kelahiran sampai kematian tadi. Iya, tentu saja. Sependek yang kita tahu, gitu ya. Katakanlah ketika ada anak lahir, biasanya neneknya pasti akan menenun. Neneknya dalam kondisi awal tadi. Menenunkan kain. Iya, dia sudah menenun. Dan biasa jenis yang ditenunkannya itu berjenis mangiring. Mangiring namanya. Yang kemudian itu juga disebut biasa menjadi ulos parompa untuk ini. Jadi sudah dipersiapkan sebelum lahir. Sebelum lahir. Nah kemudian begitu terus sampai dia contohnya nanti akan menikah, gitu kan. Dan kemudian sampai di kematiannya, gitu. Dan ini proses ini terus menerus begitu, dia tetap akan memakai ulos. Karena ulos sebagai lambang harapan. Gitu ya. Si anak tadi lahir itu kan diberikan mangiring kan memang dalam tujuan supaya nanti beriring-iringan lah di belakangnya, maksudnya adiknya, gitu ya. Karena ada filosofi juga kalau Torop Pinompar itu kan juga adalah bagian daripada Hagabeon di dalam pohon tujuan hidup orang Batak yang dulu kita kenal sebagai Sangkamadeha, sekarang lebih dikenal sebagai sebagai kayak bukan pohon tujuan lagi, tapi dia lebih ke Hamoraon, Hasangapun, Hagabeon, gitu ya. Tapi sebenarnya ini berasal dari Sangkamadeha yang kemudian itu adalah pohon tujuan hidup orang Batak. Nggak terlalu jauh berbeda, hanya berbeda soal pemaknaan nilainya saja. Gitu. Nah itu terus berlanjut sampai ke kematian. Makanya ulus itu ada yang memang diberikan sebagai harapan kepada si penerimanya, gitu. Nah, itu kira-kira sampai sekarang. Jadi ulos itu punya nama sesuai dengan peristiwa-peristiwa itu. Tadi ada mangiring, kemudian ada berbagai macam, ya. Ada berbagai. Kalau kita baca dokumentasi yang sekarang yang lebih lengkap, ya, sejauh ini yang kita ini ya Inang Sandrenisen contohnya, yang mendokumentasikan berbagai jenis ulos
dengan motif-motifnya itu. Di buku Legacy in of Plots. Plots. Iya. Itu kan sangat banyak itu. Dan sangat detail Ibu Inang Sandra itu sampai ke motif-motifnya gitu. Itu sangat detail. Ada banyak sekali. Dan bahkan sangat sedikit orang Indonesia sendiri, maksudnya yang orang Batak sendiri, yang bukan penenun, yang tahu soal ini. Oh. Sangat sedikit. Dan pengetahuan ini juga kadang hanya dipegang penenun yang mungkin berusia 70 tahun ke atas mungkin, ya. Di masing-masing puak gitu kan. Nah kalau jenis, ya tentu saja sangat banyak. Ya, saya potong sedikit tentang Sandra itu. Jadi teringat saya. Dulu di Anjungan Sumatera Utara, ini beliau pernah datang nih, membawa buku itu yang tebalnya 600 halaman itu, lalu bercerita banyak soal itu. Dan ada satu peristiwa yang luar biasa juga di acara itu, di Anjungan ini, repatriasi ulos dari kolektor yang ada di Australia, karena merasa bahwa ini harus disimpan dengan baik oleh masyarakatnya sendiri gitu waktu itu. Jadi memang Sandra itu luar biasa memang, dan belum ada yang menulis tebal itu ya. Iya. Saya aja sampai keder kemarin. Jadi saya lihat bukunya itu di 2015, 2016 sekitar segitu. Waktu dia pulang, yang dia pulang kampung yang kedua, yang dengan MJ Nasir. Iya, sama Nasir. Kebetulan temanku dapat satu bukunya. Dan kemudian kami melihat ini dan kami seperti orang asing. Kami seperti orang asing. Kami melihat buku itu dan kami ini seperti orang asing. Karena melihat beragamnya banyak sekali. Yang tidak pernah kita lihat. Yang kita nggak pernah lihat gitu. Oh, kenapa? Justru karena itu, jadi nggak pernah kita lihat karena memang bendanya nggak ada. Berputar setidaknya mungkin aku kelahiran 89, mulai ya katakanlah mulai mengerti dunia mungkin di SMA gitu ya, mulai melihat apa itu ritus, apa di adat segala macam. Ulos itu nggak pernah nampak. Lalu di mana ulos-ulos yang dicatat dan dicontohkan oleh Bu Sandra itu sebenarnya? Ya, aku rasa memang di keluarga aku sendiri gitu ya. Aku nggak pernah melihat itu. Gitu. Itu yang paling simpelnya. Di keluargaku itu aku nggak pernah melihat ulos jadi seperti ini gitu loh. Nah, kemudian ketika menanya orang tua, wah, dalam bahasa Batak disebut ulos najolo namon. Artinya ini ulos dulu gitu kan. Dan kemudian jadi kalau dulu bendanya ini di mana sekarang gitu kan? Kita punya nggak yang begini? Dan orang tua bilang nggak ada lagi gitu. Jadi kira-kira mungkin di kalau aku SMA itu berarti di 2008 tamat SMA-nya. Di situ aku sudah nggak pernah melihat motif-motif yang seperti itu. Paling santer kan ya ragi hotang itu masih kita lihat gitu. Manggiring kita masih lihat, sadung kita masih lihat, yang begitu-begitu, yang umum-umum kita masih lihat nih. Tapi yang spesifik seperti contohnya ada disebut Padang Ursa gitu ya. Padang Ursa ini hampir mirip dengan Mangiring, tetapi berbeda gitu kan. Motifnya hampir mirip dan warnanya hampir mirip gitu kan. Tetapi berbeda. Dan ketika coba kita cari-cari ya, sekarang kan zamannya ini ya Google gitu ya, kita Google Padang Ursa di 2008 itu nggak muncul. Baru muncul ketika Amang Monang naik pos kalau nggak salah yang posting koleksi dari orang tua beliau. Yang pemimpin masyarakat Parmalim? Iya, yang di Lagu Boti. Kemudian aku baru pertama melihat itu. Namanya Padang Ursa. Baru pertama melihat motif seperti itu. Dan banyak sekali ternyata. Makanya kita seperti orang asing ketika melihat, ya ini beneran dari kita nggak sih? Gitu kan? Jadi sampai ke level itu, keterkejutan kami melihat ini. Dan ketika diberikan kepada penenun-penenun muda, teman-teman penenun muda juga justru banyak yang nggak ini. Tapi kita bisa bikin katanya. Nah itu yang kemudian membuat, waduh, ternyata masih ada harapan. Masih ada harapan ya. Karena
itulah peran pentingnya penelitian dari Inang ini untuk mengkoleksi semuanya yang bisa dia dokumentasikan. Kemudian bisa dilihat lagi oleh penenun-penenun muda yang mungkin ada terputus pengetahuan dari pendahulu gitu kan. Kenapa terputus? Terputus pengetahuan itu kan bisa dari banyak hal ya. Jadi pertama ada beberapa motif memang yang sulit, dan biasanya kalau sulit anak-anak muda itu malas ngerjainnya gitu. Lebih mau yang cepat gitu. Sementara ada kandungan nilai yang sangat tinggi di dalam itu. Tingkat kerumitan, tingkat spiritual yang tinggi gitu kan. Atau kemudian ya karena memang nggak ada lagi permintaan, karena memang nggak dipakai lagi di ini, jarang dipakai di adat gitu kan. Kemudian membuat orang nggak menenunnya lagi, gitu. Di samping biasanya kalau ulos yang begitu kan agak lama juga ngerjainnya. Ya, secara ekonomis juga tentu nilainya akan mahal, dan yang lain kan kalau kita lihat dalam perkembangan sekarang kan kita ini kan lebih cenderung ke yang paling ekonomis. Gitu. Dan kemudian itu yang membuat teman-teman penenun ini juga berkurang keinginannya untuk menenun gitu ya. Itu yang membuat kemudian jurang-jurang itu terjadi jadinya, karena ngapain sih kita ngerjain yang ini, yang ulos jenis ini gitu ya, kita kerjain yang cepat aja deh gitu, karena ini yang paling umum juga dipakai gitu kan. Itu kira-kira. Tapi itu kan buah dari renungan, buah pikiran dan buah perasaan yang sangat kuat terhadap merespon kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba di sana itu, sehingga ulos-ulos yang seperti itu dilahirkan, dibuat, dan itu tidak hanya di satu tempat juga ya. Ada di sekeliling Danau Toba itu. Gimana itu, Bang Marwan? Ya, kondisi di sekeliling Danau Toba itu kan hampir sama sebenarnya ya. Maksud saya kondisi penenunnya. Kondisi penenunnya hampir sama. Bahkan banyak dari teman-teman yang saya kenal dulu sebagai penenun dan seumuran gitu ya. Sekarang dia tidak menenun lagi gitu. Jadi dia sudah mencari jenis pekerjaan yang lain yang secara ekonomi dia lebih menghasilkan gitu. Jadi ketika kita coba tanya gitu ya, kira-kira kenapa sih gitu ya? Ya jawabannya hampir seragam juga gitu ya. Jawabannya kan ya bukan kita nggak mau, ya kita juga mau melestarikan ini juga gitu ya. Merawat pengetahuan juga sebenarnya, gitu kan, merawat pengetahuan. Tetapi kemudian dia kan akan kalah dengan yang lebih ekonomis gitu. Katakanlah sekarang kan ada tekstil yang memang udah dia skala besar dia, jadi udah pabrikan gitu ya. Dicetak. Ya udah alat tenun mesin yang ini gitu ya. Jadi produksinya udah massal gitu kan. Secara ini kan pertama mereka sudah kalah secara produksi. Teman-teman penenun ini sudah kalah secara produksi. Yang kemudian secara harga itu juga mereka nggak bisa membuat harga tenunnya itu bersaing dengan produksi mesin. Karena nggak ini juga nggak masuk akal juga. Contohnya yang mereka kerjakan selama sebulan dengan mencurahkan pengetahuan, mencurahkan perasaan, ya. Kemudian dihargai sama, katakanlah begitu, dengan produksi tekstil gitu, yang kemudian 1 jam aja dia bisa bikin berapa gitu kan. Nah artinya ini beda sebenarnya gitu ya. Beda dia. Tapi kan pada kenyataannya ya kita nggak apa namanya, ya kita bisa lihat sendiri bahwa apa yang digunakan sekarang dalam upacara-upacara gitu ya, katakanlah upacara kematian atau upacara pernikahan lah yang lebih banyak gitu kan. Kan lebih banyak yang pabrikan. Gitu loh. Jadi sudah sangat jarang, kalaupun ada yang tenun mungkin yang dari keluarga intinya. Ya katakanlah dari tulangnya memberikan ulos kepada berenya itu pakai tenun.
paling hanya dari keluarga inti. Tapi dari keluarga-keluarga yang mungkin keluarga lapis kedua gitu ya, atau dari dongan sahuta teman kampung gitu kan, yang ulos holong biasanya begitu kan, itu nggak ada yang tenun lagi itu. Oke. Gitu. Itu tadi saya tertarik tuh dari kelahiran, kemudian sampai pernikahan dan seterusnya sampai kematian ada ulos. Nah di pernikahan itu saya sering juga melihat ada upacara pernikahan terus masing-masing membawa ulos itu. Seperti apa Bang Marul? Siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, dan apa makna pemberian ulos itu sebenarnya? Iya. Untuk yang di acara pernikahan tadi. Iya, jadi yang menyerahkan kan biasanya itu adalah dari hula-hula. Hula-hula itu kelompok pemberi perempuan. Oh iya. Kepada pihak laki-laki. Pihak laki-laki. Ya, kan? Okay. Kelompok pihak perempuan juga memberikan ulos kepada anak perempuan dari pihak laki-laki. Jadi ya kalau bahasa Bataknya buat teman-teman mungkin yang orang Batak tapi lahir di ini di luar Sumatera Utara gitu ya, untuk gampang memahaminya gitu ya, dari pihak tulang kepada pihak laki-laki, dan dari pihak tulang ini kepada namburunya si laki-laki, saudara perempuan dari ayahnya. Itu diberikan. Nah, ada juga namanya dari teman satu kampung, itu disebut ulos holong gitu, ulos kasih. Oke. Gitu ya. Apa makna pemberian itu satu sama lain tadi? Tentu saja kan harapan ya, makanya kita akan masuk ke jenis ulos yang diberikan pada umumnya gitu ya. Biasanya yang diberikan kan ragi hotang. Nah ragi hotang ini kan hotang itu kan apa namanya rotan. Jadi makanya kita bisa sebenarnya tracking dia dari ini, dari umpasa, umpama dan segala macamnya gitu. Patah petitih itu ya. Patah petitih. Karena sebenarnya di situ banyak terkandung sekali ilmu pengetahuan sebenarnya. Katakanlah semisal marsiaminaminan gitu ya. Songon lapak ni gaul gitu ya. Marsi tukul-tukulan, songon suat ni robean katanya gitu kan. Nah, hotang itu kan tanaman yang saling menopang ya. Iya. Marsi tukul-tukulan itu kan menopang gitu. Jadi memang harapannya itu pemberian ragi hotang ini yang kita pahami gitu adalah memang harapannya supaya mereka menjadi seperti itu. Marsi tukul-tukulan saling menopang di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dimulai, katakanlah begitu. Nah, itu ulos yang paling umum diberikan gitu ya, baik dari dari tulang gitu ya, kemudian juga dari dongan sahuta gitu kan. Tapi dongan sahuta juga bisa ada jenis lain juga sebenarnya, karena dia namanya holong. Holong itu bisa banyak sebenarnya bentuknya gitu. Nah itu jenisnya yang diberikan. Nah itu tadi yang menjadi menarik itu ada jenis sadum yang dipakai yang tadi. Nah tapi lebih jelasnya yang ini nih. Jenis sadum yang seperti ini. Ini sadum ya? Ya, ini sadum. Nah, menariknya, sadum ini sebenarnya adalah ulos angkola. Oh, angkola di selatan? Iya. Ya. Sadum yang kita ketahui memang itu produksi dari angkola. Tapi kemudian menjadi sangat lazim, aku juga nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi itu sangat sering kita lihat diberikan oleh pihak tulang, pihak hula-hula kepada namburunya atau saudara perempuannya si pengantin. Ya, karena kan di dalam pesta itu kan makanya ada liana tulu tuh. Jadi karena pestanya contohnya marga A, maka perempuan dari marga A akan menjadi panitia, jadi perhobas, termasuk suaminya, gitu kan. Nah, setelah acara berhasil selesai gitu ya, caranya sukses, nggak ada kekurangan, di ujung acara biasanya akan diulosi juga itu boru perhobas itu, panitia itu. Diulosi biasa yang diberikan sadum. Biasanya sadum. Sadum yang kita lihat sekarang gitu ya. Nanti kalau
ini mungkin ada yang bisa lebih spesifik menjelaskannya, ahli adat barangkali ya, yang bisa menjelaskan itu. Tapi itu fenomena yang sekarang lazim kita lihat gitu. Meskipun itu bukan Ulos Toba sependek yang aku tahu, katakanlah begitu. Itu menarik gitu. Nah, di samping itu juga ada pemakaian ulos mangiring contohnya. Itu mangiring juga ada yang memberikan mangiring juga dengan harapan supaya mereka punya anak ya beriring-iringan gitu kan. Karena Toropinopar banyaknya keturunan. Filosofinya begitu kan. Itu adalah Hagabeon. Iya. Marana 10 pitu. Iya. Berburu 10 walu. Iya. Oke, tadi soal ragi hotang. Itu seperti apa itu? Ada contohnya yang dikenakan para pragawati kita ini? Contohnya yang Bapak pakai, Abang pakai. Oh iya, ini ya. Oh iya. Cuman memang ada banyak bentuk variasi ya. Ya kalau ragi hotang ini kan. Ada yang memang dia dominan hitam. Dominan hitam. Ya. Oke. Ada dominan merah begini. Nah, motifnya kan sebenarnya yang begini nih. Ini kan motifnya nih. Ini motif ya? Iya. Nah. Aku lupa namanya. Ada bahasa Bataknya juga sebenarnya. Apakah gatip atau apa? Nanti kita tanya ke Pak Nunun sebenarnya yang bisa lebih menjawab itu. Tapi itu motifnya, kan? Dan ini juga menarik ya, karena pewarnaannya itu kalau dahulu kan di awal-awal kan penunun itu kan berdasarkan warna yang bisa didapatkan di alam gitu. Jadi kan ada 3 warna dasar sebenarnya. Oke, apa ya warna itu? Nah, sama seperti yang kita bisa lihat kalau pergi ke Pusuk Buwit kan ada semacam umbul-umbulnya orang Batak itu merah putih hitam. Merah putih hitam. Ya, jadi memang itu warna dasar. Warna dasar. Nah, yang putih memang sudah kita dapatkan dari kapasnya, memang dia putih gitu ya. Kemudian warna hitam bisa dari tanah atau zat lainnya yang dari alam, sering disebut mangitom gitu ya. Kemudian warna merah gitu, itu ada juga yang bisa didapatkan dari sejenis tanah liat tertentu gitu ya. Di samping itu ada juga yang dari tanaman-tanaman. Oke. Makanya kita kenal contohnya biru indigo gitu kan, yang sering kita dapati di Ulos Sibolang contohnya gitu. Nah, itu memang didapatkan dari pewarna-pewarna alam. Nah, dulu. Sekarang? Yang sekarang ini yang semakin jarang kita lihat ya. Jarang kita. Aku sendiri pernah melihat yang pakai itom atau pakai biru indigonya yang dari jenis tanaman tertentu itu. Itu hanya beberapa kali gitu ya. Aku pernah lihat sekali di Lagu Boti di tempatnya Mang Monang gitu ya. Kemudian aku pernah lihat juga ada teman penenun yang kemudian dia bilang ya inilah itom gitu. Dan memang sangat beda sekali kalau kita jangankan melihat gitu ya, kita pegang saja berbeda. Apanya? Kita pegang saja ulosnya. Ulosnya? Iya, itu berbeda gitu. Oh. Jadi apakah memang karena jenis turunan dan jenis benangnya berbeda gitu ya? Karena ulos yang ditunjukkan Kapi itu kan agak udah tua tuh. Ya. Dan dia luas banget tuh. Bahan pewarna alam tadi ya? Iya, dan memang benang yang dipakai masih dari kapas. Oh, kapas yang ditenun sendiri juga? Iya, dipintal, ditenun? Dipintal. Alat pemintalnya namanya sorha, kalau nggak salah ya. Di sorha gitu ya. Dan itu dipintal, kemudian itulah yang dibikin jadi benang dan ditenun. Dan pakai pewarna alam. Dan memang dia beda banget rasanya juga, makanya sering dipakai juga sebagai gobar. Gobar itu selimut. Oh, penghangat ya? Iya, jadi sering kalau kita pakai gitu, ya hangat memang gitu. Karena memang dia dari kapas, pewarnaannya memang pewarna alam dan dia luas. Luas. Jadi kalau jenis ulos yang sekarang, walaupun dia tenun gitu ya, dia kan memang cenderung agak kasar. Aku nggak tahu di beberapa tempat ada dikanjiin kan benangnya gitu ya. Oh iya. Tapi yang aku lihat ini dia bagus banget. Dan bagaimana menjelaskannya itu kayak semacam ada satu yang lain, ada karismanya itu lebih ke perasaan kehangatan itu gitu. Gitu loh. Itu bedanya. Jadi ulos ini sudah sangat jarang kita dapat karena kenapa?
bahan-bahannya untuk ini dari teman-teman penenun ya, bahan-bahannya kan semakin jarang ditemui gitu ya. Bahan-bahannya semakin jarang, bahan kainnya dan bahan pewarnanya juga. Iya. Apa masalah? Apa Ya. masalah? Padahal di sana berpuluh tahun bahkan mungkin beratus tahun bahan-bahan itu ada di sekitar para partonun itu, baik tanah maupun tumbuh-tumbuhannya juga gitu kan, dan itu bisa ya saya pernah lihat, saya lihat juga di buku Sandra itu ada Hudon Tano itu ya, disimpan di situ, diendapkan, kemudian itu menjadi bahan pewarna yang awet dan bermacam-macam ininya. Itu kenapa bisa tidak ini? Setidaknya kalau dari cerita teman-teman yang memang penenun gitu ya, ini kan sudah agak lama juga terjadinya ya. Nah, ya sedikitnya puluhan tahun yang lalu gitu kan. Memang sudah semakin jarang dijumpai. Juga tentu saja ada pengaruh dari soal kecepatan produksi tadi, gitu ya. Sudah lebih cepat memakai bahan pewarna kimia gitu ya, karena permintaan dan segala macam. Tetapi kan kemudian yang paling utama adalah dia memang semakin jarang ditemui di alam. Nah ini yang perlu sebenarnya juga dikaji, ya. Kenapa bahan-bahan ini semakin jarang ditemui gitu. Kemarin saya baca postingan Facebook teman saya yang penenun. Dia penenun dari Silindung. Siapa itu? Sebut namanya. Biar kita kenal juga dia. Uli Arta. Uli Arta Boru Panggabean. Dia penulis juga. Dan dia memang sangat fasih juga menjelaskan soal segala macam seluk-beluknya itu, mulai dari yang spiritualnya sampai ke teknisnya untuk memproduksi ulos gitu kan. Dan bahkan banyak juga kata-kata yang dulu nggak pernah aku dengar gitu ya, kemudian muncul lagi karena dia bercerita soal tenunnya ini gitu. Ada bahkan aku yang katakanlah masih fasih lah bahasa Toba gitu ya. Masih bisa berkomunikasi dua arah, bisa menulis dengan baik gitu kan dalam bahasa Batak. Tapi kemudian dia mengeluarkan banyak sekali kosakata gitu. Itu salah satu gitu ya. Nah, tapi dari tulisan-tulisan dia, dari yang dia buat, dia posting gitu. Ya dia bilang ya memang karena ada kerusakan alam sebenarnya juga yang mempengaruhi gitu. Yang mempengaruhi kenapa bahan-bahan ini semakin jarang gitu. Katakanlah soal pewarna tadi gitu. Aku nggak bisa spesifik sebut nama tanamannya, mungkin kita bisa cek nama Facebook, nanti bisa dicari nama Facebooknya, ada Ito ini Uli Arta. Dan ceritanya bagus banget, membuka wawasan gitu ya. Aku membacanya itu senang sekali dan sekaligus terkejut-terkejut. Tapi di dalam tulisan-tulisannya ini dia menyebutkan itu ada perubahan kondisi dari alam yang kemudian menyebabkan beberapa jenis tanaman ini kemudian semakin jarang. Mungkin ini bisa diteliti lebih lanjut. Setidaknya itu Uli Arta sudah melemparkan semacam teori gitu. Kita sebutlah itu mungkin teori gitu ya. Walaupun akal sehatku mempercayai itu, tetapi karena untuk orang luas ya memang harus bisa iniin gitu kan. Dan jenis-jenis tanaman ini nggak muncul lagi sekarang gitu, dan kata dia memang ada ini, dan aku percaya itu gitu. Memang ada perubahan, apakah dari bentang alam gitu ya, apalagi kan tanaman-tanaman endemik ini. Endemik setempat itu ya? Iya, nggak ada di tempat lain? Nggak ada. Nah, dan bisa saja ada ya, mungkin nama berbeda. Mungkin nama berbeda. Tetapi ini kan sangat tergantung dengan alamnya gitu, jadi nggak boleh ditemukan atau dibudidayakan langsung kayak nanam sayur gitu ya. Mungkin ada yang bisa begitu, tapi tergantung juga lokasinya di mana gitu. Dan karena dia tergantung dengan ekosistem. Sangat tergantung dengan ekosistemnya. Dan itu yang diceritakan oleh teman penenun ini gitu. Dan ada beberapa hal lagi sebenarnya ya yang mempengaruhi juga gitu ya, soal tadi yang soal alam gitu ya. Ada yang soal karena memang soal ekonomi gitu ya, sehingga karena memang nggak pernah dipakai lagi, sehingga dia terlupakan. Iya, terlupakan dia. Jangankan melihat bentuk tanamannya, namanya pun mungkin nggak tahu gitu. Karena yang itu saya sebutkan tadi ada jurang pengetahuan
antara generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang, apalagi dalam konteks penenun gitu ya, di berbagai lokasi. Mungkin ada 1-2 lokasi yang memang transfer pengetahuannya masih jalan gitu ya. Jadi memang ya masih disiapkan, neneknya masih hidup, kemudian dia mementorin cucunya gitu atau mementorin anaknya gitu. Itu masih terjadi, ada beberapa memang gitu. Saya potong dikit. Saya jadi teringat juga tuh film yang dibuat oleh Sandra dan Nasir, Rangsani Tonun. Iya. Nah, itu mereka ambil bagian-bagian yang katanya dituliskan oleh guru Rangganiaji itu siapa itu, yang itu memang ada teks-teks yang sudah tidak dikenal lagi, gitu, yang bercerita soal proses pewarnaan, pemintalan sampai pembuatan kain itu, gitu. Dan itu bahasa-bahasa lama yang kita tidak kenal, tapi pernah itu menjadi bagian dari keseharian para partonun itu. Gitu. Dan film itu dokumenter yang ringkas sebenarnya, tapi sangat penting sebenarnya, seperti kata Bang Manalu tadi itu. Iya. Iya persis, jadi Rangsani Tonun katanya. Iya. Rangsani Tonun itu film yang memang diproduksi juga Bang Nasir ya, Jaya Nasir. Kan ada film yang terbaru juga sekarang nih, itu yang tokohnya yang diceritakan di situ ya yang saya sebut tadi namanya. Oh iya ya. Iya. Oh iya. Ada film yang mereka produksi juga baru gitu. Dan memang harus ditonton itu. Iya. Kita terutama generasi kita ya sekarang itu harus tahu itu film-film seperti itu, buku-buku juga tentang ulos itu. Iya. Iya, makanya saya sebut tadi saya sangat terkejut ya soal ada kata-kata yang lama nggak didengar gitu ya. Dan ada kata-kata justru yang kita dengar tapi nggak tahu artinya gitu kan. Cuman kita sebutkan aja, tapi kemudian jadi tahu artinya karena itu tadi, karena dia sebutkan. Contohnya dia bercerita soal ulos Harungguan. Jadi kan belakangan ini kalau ada pejabat datang gitu ya, biasanya kan diberikan ulos kayak ulos penghormatan gitu ya. Nama jenis yang biasa diberikan Harungguan. Jadi Harungguan ini kan memang ada gabungan dari motif-motif. Ada contoh di sini nggak? Kebetulan nggak ada di sini. Tapi kita bisa cek di YouTube atau di Google, itu bisa langsung nampak ulos Harungguan gitu kan. Nah, Harungguan ini kita tahu runggu dan sering didengar, tapi kemudian nggak tahu artinya gitu. Dan aku menjadi tahu gara-gara baca postingan dia gitu. Kenapa? Karena dia menyebutkannya juga berangkat dari petatah petitih tadi gitu. Jadi ada petatah petitih bilang, maaf katanya begini, songon runggu-runggu ni biang katanya. Jadi kan kalau kita datang ke satu kampung biasanya ya, ada banyak anjing di situ, kita kan bakal digonggongin tuh, dan memang biasanya kan rame-rame tuh, gitu ya. Nah rame-rame ini yang kemudian disebut sebagai runggu, runggu, artinya rame-rame gitu kan. Nah rame-rame ini juga ternyata bisa berarti banyak, gitu kan? Artinya banyak, dan kemudian itu juga dipakai di dalam nama ulos itu, istilah runggu. Ramai. Ramai maksudnya banyak, motifnya. Banyak motif. Iya. Jadi kata-kata seperti itu banyak sekali yang pengetahuan-pengetahuan yang kadang kita kayak ikan di air gitu ya. Kita tahu itu air karena kita hidup di situ, tapi kemudian karena kita sudah terlalu biasa dengan itu, kita nggak menganggap itu istimewa. Iya, begitu kita keluar dari air baru kita kaget. Oh iya, baru kaget gitu kan. Oh ternyata itu yang mereka maksud gitu ya. Nah ya sama seperti itu. Jadi ya soal motif gitu ya, bagi kita itu biasa aja kayaknya, motif katakanlah Gorga ya begitu ya. Tapi kemudian ada apresiasi dari luar gitu. Kita kemudian itu kok mereka heran banget dengan itu ya gitu kan. Itu yang kadang waduh ini kok apa ya gitu ya, kok wah sekali ya bagi mereka gitu. Ya mestinya begitu, itu menjadi peringatan bagi kita ya. Ada yang pihak luar seperti Bu Sandra Nissen yang sejak remaja melakukan penelitian tentang ulos, uwis, oles dan sebagainya yang ada di sekitar Danau Toba,
berkeliling memasuki kampung-kampung yang bahkan orang lain mungkin belum pernah juga masuk ke situ, bertemu dengan para penenun, bertanya, mencatat dan menyimpan itu semua pengetahuan itu, lalu 30 tahun kemudian dia menuliskan itu kembali karena merasa sangat gelisah kalau apa-apa yang disampaikan oleh para partonun itu dulu kemudian hilang begitu saja. Karena kita juga, tradisi kita adalah tradisi lisan ya, Bang Marolop, sehingga beliau melakukan kerja budaya penulisan buku Legacy in Clothes itu dengan sampai 600 halaman dengan berbagai contoh-contoh dan sangat detail itu. Dan itulah yang dia temukan ketika kembali. Para partonon, dia bercerita, memang saya ketemu di sini waktu di sini dulu, dia bercerita dengan menangis dan akhirnya dia berusaha untuk datang kembali dan buku itu rupanya sudah terjual di pasar di Belanda, di Kanada, di Eropa. Lalu dia minta ini kepada teman-temannya supaya masing-masing membeli kembali di toko buku dan memberikannya, menyumbangkannya kepada Sandra. Dan terkumpul sekitar hampir 40 buku katanya, buku tebal itu. Itulah kemudian dia kembalikan kepada Partonon sebagai warisan Partonon itu sebenarnya. Dan itu ada banyak sekali pengetahuan, banyak sekali filosofi, segala hal ada di situ. Dan dia kemudian berkeliling lagi bersama Nasir ya, dengan mobil yang disewa kembali ke kampung-kampung itu. Ada yang masih mengenal dia, ada yang sudah, dan ada yang menerima adalah anak cucunya yang para Partonon sudah meninggal, ada yang bekerja di pasar, di kebun dan sebagainya itu. Jadi ya itu pengalaman beliau yang kemudian penting untuk kita sikapi. Seperti kata Bang Manalu tadi, ketika orang luar kemudian menyampaikan itu, tentu kita harus memberikan apresiasi yang sangat lebih, bahwa itu adalah milik kita yang maksudnya kita harus jauh lebih mencintainya. Nah, tentang motif-motif tadi, ini ada berapa ulos? Ini ada yang bisa diceritakan dari situ? Supaya kita lebih bisa mengenal juga nih, karena sepintas kan kita melihat ulos ini motifnya berupa garis-garis, terus ada silangan, umumnya seperti itu. Saya melihat juga ada perbedaan dengan misalnya kalau tenun ikat di NTT misalnya, itu ada gambar-gambar, ada gambar kuda, gambar orang gitu. Tapi di ulos seperti apa ya? Kalau yang ada di sini kan, coba kita lihat ya. Ini kebetulan punya saya kan. Jadi ini namanya runjat dan runjat okay. Ama. Ya, namanya. Pasangannya runjat ina. Dan biasanya dipakai pengantin untuk penutup bawah, untuk bawahan. Kemudian laki-lakinya dia biasa memakai ragi hotang. Kalau pengantin memakainya begitu. Dan kemudian dia pakai ikat kepala seperti ini juga. Namanya bisa tali-tali atau detar gitu. Tapi intinya adalah pengikat kepala. Untuk perempuan ada juga namanya runjat ina tadi itu. Dan biasanya dia akan memakai sebagai hande-hande yang di selempang gitu ya. Itu namanya biasanya dipakai itu bintang maratur, ada juga di sini. Bintang maratur. Iya. Nah, ini apa itu? Bintang. Ada menangkap ini image tentang bintang-bintang? Kalau sejauh pemahamanku yang pernah diceritakan gitu ya, ada hubungannya juga gitu. Seperti apa itu?
karena kan yang memakainya perempuan ya. Jadi kan perempuan ini kan ibu juga ya. Jadi bisa jadi memang itu ada harapan supaya berketurunan sebanyak bintang gitu. Ya. Artinya kan mendapat tempat yang sangat khusus juga perempuan di tinggi dia ya. Dia pakai begini, kalau perempuan pakai begini juga, tapi namanya rujat ina, gitu ya. Tapi dia pakai begini biasanya. Tapi ini bintang maratur ya. Dan biasanya hanya pakai sanggul gitu ya. Sanggul yang, aduh aku lupa namanya, tapi dia sanggul yang khusus dulu dan pakai beringin, gitu ya. Ya. Nah kemudian apa namanya? Itu yang dipakai oleh pengantin. Ya. Yang dipakai oleh pengantin. Nah, untuk ininya sendiri, motif-motifnya ini, artinya memang harus kita tanyakan sama teman-teman penenun. Gitu. Oh, kenapa begitu? Enggak standar dia motifnya itu? Iya standar motifnya. Standar? Tetapi kan harus ditanya ke mereka nih, karena mereka yang kompeten untuk menjelaskan makna dari setiap motif, gitu. Saya takut jawab juga itu. Makna dari setiap motif? Iya, maknanya itu harus mereka yang jelasin itu. Atau paling enggak yang raja adat yang bisa menjelaskan itu. Tapi kalau kita kan hanya bisa melihat pola, karena aku juga anak muda yang lagi belajar gitu ya. Dan ini dia motifnya. Ya. Mana kameranya? Oh yang ini. Nah, kita kan bisa menangkap motif dan secara visual, karena disebutkan namanya, oh ini runjat. Kemudian kita merekam dan kita sebut ini, oh runjat itu begitu ya, gitu kan. Tapi kemudian untuk menjelaskan makna di belakangnya, gitu, harus kita tanya sama penenunnya atau paling enggak sama raja adat, gitu. Sama seperti ulus yang ini juga, bintang maratur. Sepintas kan sama nih, hanya garis-garis doang, tapi beda ini. Sepintasnya ini sama ada garis-garis. Tapi ini aslinya memang beda. Namanya harus ditanya ke mereka. Nah, sama dengan jenis-jenis ulus yang lain juga tuh, sama apa? Dan ini juga ada variasinya. Kalau ditenun di Toba berbeda dengan yang ditenun di Silindung, sama-sama bintang maratur. Oh, tapi bisa ada sedikit perbedaan gitu. Iya. Di motif. Dia kayak ada motif di sini di tengahnya. Kalau itu produksinya ada motif di sininya. Kalau dia produksinya produksinya Silindung contohnya gitu. Nah kalau di Toba dia polos aja gitu kan. Nah jadi ketahuan dia dari ininya, dari motifnya yang membedakan. Walaupun sama motif awalnya itu adalah yang ini nih. Iya. Oke. Gitu. Oke, itu tahan dulu Bang Manolo ya. Saya ingin ini juga ke para penonton kita, terutama anak-anak muda kita. Sehelai kain dihasilkan sebagai karya Partonun tadi, yang paham betul dia maknanya tadi, itu dari seutas demi seutas benang, ya, terus ditenun. Bagaimana ina-ina Partonun kita tadi bisa kemudian ketika kain jadi itu kemudian motif-motif sudah terbentang seperti itu? Apakah dia memakai buku, manual, contoh-contoh atau yang lama kemudian dicontoh lagi gitu? Kira-kira apakah itu terekam di dalam ingatan-ingatan mereka? Kalau dari diskusi dengan teman-teman Partonun, ya memang itu memang rekaman ingatan. Gitu. Jadi artinya proses transformasi pengetahuan itu terjadi dan itulah kenapa sangat bernilai spiritual dia. Karena motif itu juga tersendiri tercipta kan bukan dari kehampaan, tetapi ada maknanya gitu ya. Dan kemudian yang diterjemahkan menjadi motif dalam visual gitu kan. Dan semua dicurahkan ke dalam itu perasaannya, dicurahkan ke dalam seutas utas demi utas tali yang kemudian benang yang kemudian ditenun tadi. Nah itu sangat
sangat dalam filosofinya, dan memang itu juga kalau kita bisa juga bilang semacam pengetahuan empiris ya, yang kemudian terakumulasi dari generasi ke generasi dan disampaikan melalui praktik, gitu ya. Langsung ya? Ya, disampaikan melalui praktik langsung. Makanya kan biasanya kalau ada istilah magang juga gitu ya. Tapi magangnya itu kan dia akan bikin sebelum menenun ulos. Biasanya kalau dia lagi belajar, dia akan menenun. Jadi dia semacam kayak mandar. Jadi semacam kain saja, kain panjang begitu. Jadi itu kayak proses magangnya. Kemudian dalam tingkatan tertentu dia kemudian bisa sampai ke sudah bisa menenun ulos gitu. Jadi artinya motif ini kan intangible. Kalau kita mau contohnya mau kaitkan itu yang pas dan memang harus terkait dengan pemajuan kebudayaan, undang-undang pemajuan kebudayaan. Salah satu objek pemajuan kebudayaan yaitu motif itu. Jadi kita udah berbicara panjang, Bang Manalo juga udah menjelaskan soal ulos, Partonun, latar belakangnya, ekosistemnya, hutannya, tumbuh-tumbuhannya dan sebagainya, yang pelan-pelan juga sudah mulai ada yang ditinggalkan, pewarnaannya tadi dan lain-lain, cara menenunnya juga, alatnya. Tapi saya menangkap bahwa penenun kita yang menenun di rumah-rumahnya itu adalah mata rantai kebudayaan peradaban Batak yang tidak boleh hilang. Kalaupun tadi tumbuh-tumbuhan tadi mungkin sudah tidak ditemukan, maka itu menjadi kewajiban kita juga untuk bisa menumbuhkannya kembali. Begitu juga dengan macam-macam motif. Karena itu kalau menurut hemat saya adalah warisan kecerdasan, warisan kearifan lokal dengan banyak filosofi yang dia tertulis dalam lari-lari motif itu kan, atau ada di pustaha mungkin di sana. Karena itu maka pertanyaannya seperti apa Bang Manalo memandang keberadaan ibu-ibu Partonun itu hari ini dan ke depan. Saya memang sangat merasakan itu, bagaimana motif yang demikian rumit itu mereka tuangkan dari ingatan-ingatan mereka langsung, helai benang demi helai benang sampai terjadi bentangan ulas seperti itu. Dan itu luar biasa. Saya lebih ingin menyebut itu mereka adalah seniman tenun, bukan pengrajin. Pengrajin itu terlalu sederhana dan meremehkan sebenarnya. Itu pengrajin adalah orang yang melakukan kerja berulang-ulang yang sebenarnya nggak perlu berpikir dan tidak ada filosofi. Pengrajin tikar, pengrajin keranjang misalnya, ya itu silakanlah. Tapi ulos yang demikian rumit, sangat canggih dengan muatan yang kaya itu nggak bisa kita sebut dibuat oleh pengrajin, oleh seniman. Dan tadi tadi Bang Manalo menyebut bahwa motif-motif itu juga ada yang jadi sangat personal di tangan masing-masing penenun tadi kan, dan tidak ditemukan di penenun yang lain, di tangan penenun yang lain gitu. Jadi ada semacam brand juga di situ, ada signature, tanda, ada hakinya juga itu, hak intelektualnya di situ sebagai penenun atau dalam skala besar komunalnya. Nah sekarang dengan situasi yang seperti itu, seperti apa kira-kira kita mendudukkan seniman-seniman Partonun kita yang hari demi hari juga sudah mulai berkurang gitu. Harusnya nggak boleh berkurang, harus bertambah. Semakin banyak karena kemajuan juga ada memudahkan itu semua. Gimana? Menurut saya
mereka ini kan nggak sama dengan pengrajin yang lain ya, seperti keranjang dan sebagainya tadi itu. Iya. Justru karena itu harus ada afirmasi dalam menyikapi persoalan yang dihadapi teman-teman penenun ini. Karena memang juga persoalan mereka itu sudah sangat banyak dan dia berlapis seperti kulit bawang gitu. Dan dia itu berlapis seperti kulit bawang. Buka satu, kemudian untuk menemukan inti yang lebih banyak, kita harus kupas satu persatu. Jadi untuk melakukan itu harus ada afirmasi dalam hal ini dari kita semua. Sebagai generasi muda orang Batak, sebagai orang pemerintah juga, mereka itu semuanya harus saling berperan untuk mencarikan jalan keluar untuk persoalan penenun ini. Kemudian nanti contohnya bisa dimulai dari personal sampai ke kelompok-kelompok dan sebagainya macamnya. Contohnya kalau aku sebagai orang Batak, maka aku akan memberi produk tenun gitu ya. Kemudian begitu juga dengan orang-orang lain. Dan satu lagi sebenarnya yang penting dari pemerintah untuk lakukan adalah harus mendukung memang upaya dari penenun-penenun ini. Apa bentuk dukungannya nanti bisa didiskusikan, bisa akan banyak, mungkin akan nggak cukup waktunya mendiskusikan. Kira-kira yang paling penting apa dukungan itu? Ini situasi penting, darurat ini. Yang paling penting sekarang nggak cukup hanya Ulus diakui sebagai warisan dunia, gitu ya. Tapi kemudian harus ada perlindungan juga terhadap motif yang dipunyai oleh katakanlah itu bukan personal tapi komunal. Dan kemudian ini harus diakui sebagai warisan budaya tak benda juga, intangible. Jadi nggak cukup hanya ulusnya tetapi juga motifnya, karena banyak kekayaan yang dikandung, banyak sekali sejarah juga yang terekam di dalam satu kain, gitu ya, baik sejarah privat ataupun dia sejarahnya komunitas adatnya sendiri atau komunitas kampungnya sendiri gitu. Jadi banyak sekali yang harus kira-kira begitu. Nah, ini penonton kita ini juga banyak yang dari kalangan muda. Apa pesan penting dari Bang Rolo untuk mereka yang real bisa dilakukan hari ini? Yang pertama adalah harus visible dulu gitu ya. Jadi jangan malu memakai ulos. Katakan itu yang paling simpel. Yang pertama, jangan malu memakai ulos. Dipakai ya? Harus dipakai gitu ya. Nggak usah takut salah pakai gitu ya. Nggak usah takut salah pakai, karena justru salah pakai nanti kita akan tahu yang cara benarnya bagaimana gitu. Bagaimana cara ikat kepala gitu. Nanti dikomentarin, ya harus memang dikomentarin gitu. Caranya begitu. Jangan malu dulu, lakukan saja. Baru kemudian nanti kita akan semakin berkembang pengetahuannya, akan makin banyak tahu ketika kita ketemu dengan ulosnya gitu ya. Harus kenal dulu, pakai gitu. Itu ya. Iya. Ya, ini perbincangan yang sangat menarik, luar biasa, dan kita semua barangkali bisa mendapatkan banyak pengetahuan, tidak hanya pengetahuan awal untuk bisa menelusuri lebih lanjut, lebih jauh lagi tentang ulos yang dahsyat ini. Dan ya, terima kasih sudah menyaksikan acara ini dari Rumah Melayu Anjungan Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah bersama Bang Marulop Manalu dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dan mari kita ingat apa kata Sandra Nielsen, selalu ada ulos di hati kita. Terima kasih. Horas. Horas.